Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula baik. Teman-teman, ini ada teman subscriber yang sudah monet, ya, sudah monet, tetapi rata-rata videonya itu terkena dolar kuning. Kenapa penyebabnya? Ya, dan ini sekali lagi saya masih ada di atas, di lantai 2. Itu ada kaleng kongguan. Tadi ada yang nanya, itu isinya apa bang? Kalau orang Jawa biasanya isinya bukan roti, tapi rengginang. Bisa jadi isinya peyek. Mungkin videonya agak goyang-goyang juga ya, karena saya lagi pegang tripod. Biar suaranya agak terdengar, ini saya deketin deh. Nah, begini ya. Ya apapun keadaannya ya beginilah. Jadi gini teman-teman ya. Kok nggak ini ya? Ayo pokoknya beginilah. Jadi gini teman-teman. Kenapa channel teman-teman ini semuanya, hampir semuanya videonya terkena dolar kuning? Ini ada 100 video ya. Ada 100 video dan rata-rata kalau mungkin hanya 10 video yang terkena dolar kuning itu masih biasa ya, itu hal biasa. Dan ini kita sayup-sayup mendengar orang baca Quran ya. Mudah-mudahan aja ini terdengar juga oleh teman-teman. Dan ini nanti terkena konten yang digunakan ulang apa enggak? Kenapa kok bisa begitu bang? Karena yang baca Quran kan banyak ya. Yang baca Quran, yang bikin channel yang berhubungan dengan baca Quran kan banyak. Dan ini hanya sayup-sayup. Kalau ini tampil sekali lagi ya berarti aman. Itu aja lah ya. Kalau teman-teman terdengar. Kita kembali ke pokok masalah. Kalau videonya 100 yang terkena dolar kuning itu hanya 5, itu biasa. Anggaplah yang terkena 10, itu biasa. Tetapi dari video 100, 90 video terkena dolar kuning. Ini masalah. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Gini, sebelumnya ya, saya jelaskan. Sistem YouTube itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar video kita itu sebenarnya berhubungan dengan apa dan bagus atau tidak. Sekali lagi, sistem YouTube itu sebenarnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar video kita bagus apa tidak. Ya. Yang diterima oleh sistem itu hanya sinyal-sinyal. Video jelek pun kalau itu mendapatkan sinyal yang bagus, termasuk ditonton dengan durasi panjang, apalagi dengan full video, ditambah dengan interaksi di kolom komentar, ditambah lagi dengan yang like itu banyak, walaupun videonya hanya seperti suasana gelap di belakang, itu dianggap video yang bagus dan itu dianggap video yang sempurna. Padahal kan videonya nggak bermanfaat, cuma suara gelap saja, ya, cuma gelap. Atau hanya sungai, ya, hanya sungai mengalir direkam 30 menit, tetapi saat orang mungkin mau tidur, orang insomnia apa ya intinya, orang nggak bisa tidur. Dengan mendengarkan itu, suara gemericik air itu, padahal kan cuma suara gemericik air, tapi nontonnya selalu full dan itu banyak orang, ya. Ditambah lagi dengan like-nya banyak, kolom komentarnya aktif, walaupun itu hanya suara air, maka videomu dianggap bagus oleh sistemnya YouTube. Tetapi sebagus apapun videomu, sesempurna apapun videomu, ngeditnya 2 hari, bikin videonya 1 hari, tetapi kalau hanya ditonton 2-3 menit, itu sinyal yang diberikan oleh YouTube, yang diterima oleh YouTube atau sistem YouTube itu mendeteksi bahwa videomu jelek sebagus apapun videomu. Ya, ini teman-teman ya. Jadi, apa masalahnya bang?
kok ini dolar kuning semua sampai 90 video. Nah, ini ada kaitannya ya. Kaitannya apa, Bang? Kembali ke sistem. Sistem YouTube itu hanya menerima sinyal yang sudah disetting oleh YouTube dan itu di-scan oleh AI. Walaupun itu tujuanmu benar, tetapi kalau settingan, kalau yang sistemnya YouTube itu menangkap bahwa sinyal-sinyal itu berbentuk sesuatu yang dilarang oleh YouTube, maka videomu dianggap melanggar. Paham ya? Terus kenapa, Bang? Apa hubungannya? Sebentar, sabar. Kita hubung-hubungkan dulu. Narasinya kita hubung-hubungkan dulu. Biar teman-teman juga makin pinter. Ini loh cara membentuk narasi. Ya, ini loh caranya. Langsung aja praktek, pahami. Ya, teman-teman ya. Jadi gini. 90 terkena dolar kuning, yang 10 dolar hijau. Ini videonya berhubung dengan pijit anak. Sekali lagi, videonya berhubungan dengan pijet atau pijit, dan yang dipijit itu adalah anak-anak, balita. Nangis nggak? Balita itu kan nangis, ya kan? Dan selalu nangis kalau dipijit, itu dikontenin. Yang terjadi apa? Tujuan dari orang tua memijitkan anaknya itu bagus nggak? Bagus, ya, supaya anaknya enak tidur. Intinya tidak ada orang tua yang tidak pernah sayang sama anak, makanya anaknya dipijitkan. Tetapi sistem YouTube menerima atau sistem YouTube membaca kalau itu konten yang berhubungan dengan kekerasan anak. Makanya anaknya nangis, ya. Jadi sistem YouTube itu bukan lihat video ini bagus. Bukan tujuannya, sekali lagi, bukan tujuan yang dinilai. Tujuannya kan anak dipijit apa? Mijitkan anak itu apa? Bagus kan? Mijitkan anak berarti orang tua sayang anak supaya bisa tidur nyenyak. Tapi sistem membaca kalau itu terjadi kekerasan terhadap anak. Karena tiap kali dipijit, nangis, meronta-ronta. Makanya dolar kuning. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa diterima. Terus solusinya gimana, Bang? Kalau sudah dari awal pembuatan video sampai akhir, itu anaknya nangis, nggak ada obat, ya, pasti dolar kuning, mau diakal-akalin kayak apa, ya dolar kuning. Tapi ada, Bang, yang dolar hijau sementara, nanti dolar kuning lagi, ya, diterima dolar kuning lagi, kecuali videomu di blur atau videomu dibisukan. Tapi saya belum pernah melakukan, sekali lagi ya. Kalau belum monet kan gampang menyelesaikannya. Ini keserimpet, efek capek megang tripod. Kalau belum monet gampang nyelesainya, ya. Tapi ini kan sudah monet dan 90 video. Setelah monet tiba-tiba dolar kuning semua. Saya belum pernah mengalami sampai 90 video dolar kuning. Misalnya, saran saya, coba videonya dibisukan, hanya mijitnya aja kalau masih bisa. Tapi biasanya kalau sudah monet, ini memang agak susah, tapi boleh juga dicoba kan? Boleh dicoba. Caranya gimana? Di Insan Tutor, cara bisukan video sudah ada di awal-awal konten, ya. Coba dibisukan saja. Kalau masih bisa dibisukan, karena kalau penontonnya banyak, biasanya dibisukan juga nggak bisa. Terlalu banyak penonton, dibisukan nggak bisa, di blur juga nggak bisa. Kalau penontonnya ratusan ribu, dan itu menghasilkan jam tayang juga ribuan.
biasanya agak susah membisukan itu, tapi nggak ada salahnya dicoba. Cuma mijitnya saja, ya, artinya nggak ada suara bayi nangis lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, mendingan tetap mijit tapi orang dewasa. Tapi kalau bisa pakai baju. Karena teman saya 3 tahun yang lalu ya pernah bikin konten yang berhubungan dengan pijit, yaitu banyak yang dolar kuning dan banyak yang dihapus oleh YouTube. Alasannya apa nggak tahu, mungkin sistemnya membaca. Sekali lagi, sistem itu buta, yang diterima cuma sinyal-sinyal aja. Tujuan orang itu nggak dinilai, tapi yang dinilai adalah yang penting nangis, dolar kuning, dianggap penyiksaan. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.